Ternyata Abraha sebagai seorang jenderal yang ngerti bisnis, dia berhitung, seandainya di Yaman ini ada bangunan yang ngalahin Ka'bah, kemudian tiap hari banyak orang datang untuk ke sini, berapa devisa yang akan kita terima? Dihitung ternyata besar. Karena besar, akhirnya Abraha berunding, bagaimana kalau kita bikin bangunan untuk ngalahin Ka'bah? Berapapun investasinya, duit itu akan kita keluarkan untuk bikin bangunan itu. Dibangunlah sebuah bangunan yang dinamakan Lukais. Namanya apa? Lukais. Bangunan itu begitu indahnya, dilapisi emas. Karena banyak material yang berharga mahal, tentu investasinya tidak murah. Setelah jadi, ternyata orang-orang itu tetap menziarahi Ka'bah dan tidak mau pindah pergi ke Yaman untuk menziarahi bangunannya si Abraham. Akhirnya Abraham marah. Kalau gini caranya, investasi yang sudah saya keluarkan begitu mahal, saya akan rugi. Karena merasa ruginya terlalu besar, Abraham akhirnya berunding, bagaimana kalau Ka'bah yang ada di Mekah itu kita hancurin saja, sehingga orang-orang nanti tidak lagi menziarahi Ka'bah, pindah ke sini. Seluruh jenderal dikumpulin dan ternyata mereka sepakat, kita hancurin. Karena dulu belum ada bulldozer yang dia tahu Ka'bah itu bangunannya sangat kokoh, sangat kuat. Maka kemudian diusulkan saja pasukan yang dikirim ke Mekah itu pasukan gajah. Karena disebut pasukan, tentu gajah yang dibawa nggak satu ekor. Berapa jumlahnya? Ada yang menyebut 1000 pasukan gajah, ada yang menyebut 10.000. Nah, disinilah kemudian mulai orang-orang Barat mempersoalkan surat Al-Fil ini. Itu surat Al-Fil dalam Al-Quran mestinya yang duluan diamandemen karena nggak masuk akal. Kok nggak masuk akal? Mereka berhitung, kalau betul Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, dia bawa 1000 ekor gajah saja. Menurut kami Abraha itu bukan jenderal yang pandai, bukan jenderal yang pintar. Kenapa? Mari kita berhitung. Gajah kalau disuruh lari sehari semalam 24 jam, itu paling bisa menempuh jarak 20 km. Sementara kebutuhan minum gajah sehari, minumnya saja itu perlu 200 liter air. Makan rumputnya perlu 2 kuintal. Itu artinya kalau gajah disuruh lari dari Yaman ke Mekah, jaraknya 1000 kilo, sehari hanya 20 km. Berarti butuh waktu 50 hari. Kalikan dengan 200 liter, kalikan dengan 2 kuintal. Padahal sepanjang perjalanan dari Yaman ke Mekah itu nggak ada hutan, nggak ada sungai. Jangan dibayangkan seperti kita bawa gajah dari Banyuwangi ke Banten. Sepanjang perjalanan banyak sungai, banyak hutan, gajah lapar tinggal dimasukin hutan. Di sana nggak ada. Itu artinya apa? Kalau betul Abraham bawa gajah sebanyak 1000 saja, itu artinya 1 ekor gajah harus dikawal 1 kontainer isinya rumput dan 1 tangki, truk tangki besar isinya air. Itu kalau betul, kata orang-orang Barat. Dia nggak tahu, karena ini peristiwanya diungkap Al-Quran pasti benar. Hanya saja kita sebagai umat Islam disuruh mikir itu untuk jawab. Iya ya, gimana caranya ya? Sudahlah, gajahnya dikurangin aja, jangan 1000, tapi cukup 3. Nah, kalau ada pasukan bergajah yang dibawanya 3 ekor, apa orang nggak ketawa itu? Pasukan apaan kalau gajahnya hanya 3 ekor? Kita disuruh jawab ini pertanyaan orang-orang Barat. Yang kedua, yang mereka juga persoalkan, itu kan Abraha ketika sudah nyampe di perbatasan Mekah, Abdul Muthalib yang tidak lain kakeknya Nabi, dia yang dikukuhkan sebagai kepala suku, tahu ada Abraha di situ, dia akhirnya segera nyamperin, nanya, Abraha, Anda kesini mau ngapain? Dijawab, saya ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, kalau niatmu ingin menghancurkan Ka'bah, kata Abdul Muthalib, Ka'bah itu bukan milik saya.
bukan miliknya orang Mekah, tapi yang punya adalah Rabb hadzal bait, Tuhan yang memiliki Ka'bah itu. Wah, enak kalau gitu. Kalau Anda merasa nggak punya, besok tinggal saya hancur. Terus kenapa kok Anda sangat ingin menghancurkan Ka'bah? Abraha cerita, saya bikin ini modalnya banyak, habis sekian. Oke, kalau Anda cerita tentang investasi yang banyak, berapa investasimu, tak ganti, kata Abdul Muthalib, asal kamu nggak usah ngancurin Ka'bah. Apa kata Abraha? Saya nggak mau ganti, udah nyampe sini biayanya mahal, maka tujuan saya tidaklah ngancurin Ka'bah itu. Abdul Muthalib masih menawarkan yang ketiga opsi. Bagaimana kalau saya ganti saja 10.000 ekor onta, dengan catatan Anda menggagalkan niat Anda untuk menghancurkan Ka'bah. Ternyata Abraha nggak bergeming. Karena nggak bergeming, Abdul Muthalib akhirnya balik. Dia nggak langsung ke rumah, tapi masuk dalam Ka'bah dan kemudian berdoa, wahai pemilik bangunan Ka'bah ini, ketahuilah bahwa besok Abraha dengan pasukannya bergajah akan menghancurkan bangunan ini.